Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang karomah beliau Gus Maksum Al-Jauhari. Ya, Gus Maksum Al-Jauhari. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar tentang nama beliau, atau mungkin sudah pernah mendengar tentang karomah kehebatan beliau Gus Maksum. Langsung saja sesuai dengan judul video ini. Pada suatu hari, tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikam Gus Maksum Jauhari. Tapi untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun. Hanya pakaiannya yang dipakai robek karena tikaman seorang pemuda yang tidak dikenal. Lalu pakaian Gus Maksum itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya Gus Maksum. Juga disebut sebagai kebal terhadap santet. Sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi oleh beliau Gus Maksum. Sejak kecil beliau Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam aliran ilmu santet. Beliau Gus Maksum juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau masih keturunan Kiai Hasan Basari Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet diantaranya dialami ketika menginap di desa Wilayu, Genteng Banyuwangi, sekitar jam setengah 2 malam. Saat hendak beristirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api yang sangat besar. Telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai, Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekati dirinya. Ketika bola api itu hendak sampai ke paha beliau Gus Maksum cuma bertanya, "Banyol toh?" yang artinya mau bercanda ya. Seketika itu juga bola api tersebut melesat pergi ke tengah kegelapan malam karena ketakutan oleh kehebatan beliau Gus Maksum. Satu lagi kejadian yang pernah dialami oleh beliau Gus Maksum ketika bermalam di desa Keraton Ranggeh. Saat Gus Maksum beristirahat, beliau Gus Maksum didatangi kera jadi-jadian yang berusaha mencekiknya. Tapi usaha itu dibiarkan saja oleh beliau Gus Maksum. Setelah beberapa lama ditanya oleh Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. Sebagai pentolan utama Nahdlatul Ulama, beliau Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama. Namun beliau Gus Maksum tidak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau dui fungsi. Ketika Nahdlatul Ulama bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan bergabung dengan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium. Namun beliau Gus Maksum tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Beliau Gus Maksum wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Januari 2003. Lalu dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Kiai Haji Muhammad Abdullah Maksum Al-Jauhari
atau yang lebih akrab dikenal Gus Maksum, adalah salah satu mutiara yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tepatnya 8 Agustus 1944, menjadi sejarah yang tak terlupakan. Pada saat itu beliau Gus Maksum lahir menjadi sosok bayi yang merupakan buah hati dari Kiai Abdullah Jawahri dan Nyai Siti Aisyah Lirboyo. Beliau Gus Maksum adalah pendekar dan seorang yang tegas dan juga pemberani. Itu salah satu sifat yang selalu tertancap di pikiran ketika mendengar namanya. Sifat inilah yang mendorong Kiai Haji Mustafa Bisri memerintah Kiai Haji Suharbillah agar menemui Gus Maksum, yang merupakan awal sejarah berdirinya perguruan pencak silat Pagar Nusa yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Itulah dia sepenggal karomah beliau Gus Maksum Al-Jawahri. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah tentang Gus Maksum. Al-Fatihah satu kali untuk beliau Gus Maksum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Jika kalian suka tentang konten video, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tentunya jika kalian suka tentang konten video. Jika kalian tidak suka tentang konten video, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Selaku pembuat konten video ini, pamit untuk undur diri.